Guna mengetahui bagaimana arus keuangan lembaga atau instansi, atau dengan kata lain cash flow, sekaligus profit atau kerugian yang didapatkan oleh instansi atau lembaga, maka instansi tersebut memerlukan sebuah laporan keuangan. Setelahnya, suatu instansi atau lembaga tersebut akan menganalisis bagaimana suatu proses laporan keuangan tersebut. Tujuannya apa? Agar dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan tersebut. Jadi, apa yang maksud dengan analisis keuangan? Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi terhadap informasi keuangan suatu perusahaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, dan aliran kas perusahaan. Meskipun analisis ini sangat penting dalam pengambilan keputusan, namun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Lalu, mengapa analisis laporan keuangan harus dilakukan? Mudahnya, analisis dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan baik kondisi keuangan yang sedang dijalankan oleh suatu instansi. Selain itu, analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari informasi akuntansi yang dipaparkan. Analisis laporan tersebut bisa dilakukan untuk semua jenis laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, arus kas, hingga perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Untuk bisa menganalisis kinerja pemerintahan daerah, pembaca laporan keuangan perlu mengetahui tahapan dan metode dalam menganalisis laporan keuangan. Tahapan dalam menganalisis laporan keuangan merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan tersebut. Sedangkan metode analisis merupakan teknik yang digunakan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan sehingga menghasilkan makna yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah atau tahapan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut. 1. Menilai kinerja makro. 2. Menilai kinerja program atau kegiatan. 3. Menilai kinerja keuangan. Menilai kinerja makro. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan adalah menilai kinerja makro pemerintah daerah. Kinerja makro sangat berkaitan dengan laporan keuangan. Kinerja makro yang perlu mendapat perhatian meliputi 1. Ekonomi, 2. Kesehatan, 3. Pendidikan, 4. Kependudukan, 5. Ketenagakerjaan, 6. Taraf dan pola konsumsi, 7. Perumahan dan lingkungan, 8. Keamanan dan ketertiban, 9. Pemerintahan. Kinerja makro merupakan cerminan dari kinerja mikro. Oleh karena itu, jika kinerja makro kurang baik, maka besar kemungkinan kinerja mikro juga kurang baik. Memang, dalam kondisi tertentu bisa jadi kinerja mikro sudah baik, tetapi kinerja makro buruk karena disebabkan faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah daerah. Misalnya, terjadi krisis global atau nasional yang berimbas ke daerah, terjadi bencana alam, dan sebagainya. Prinsipnya, langkah pertama analisis laporan keuangan adalah melihat kinerja makro terlebih dahulu, baru selanjutnya menganalisis laporan keuangan yang merupakan kinerja mikro. Langkah kedua yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis laporan keuangan adalah menilai kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah. Kinerja program dan kegiatan dapat dilihat dari LKPJ Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan atau dari Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat LAKIP. Langkah selanjutnya dapat dilakukan penilaian kinerja keuangan secara lebih rinci dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan.
Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik itu keputusan ekonomi, sosial, ataupun politik. Data laporan keuangan juga dapat digunakan untuk analisis prediksi atau proyeksi. Misalnya, untuk memprediksi pendapatan tahun depan, dapat digunakan data tahun ini dan beberapa tahun lalu sebagai prediksi. Dari berbagai tahapan dalam analisis laporan keuangan, namun masih terdapat keterbatasan dalam analisis laporan keuangan, yaitu bersifat historis. Laporan keuangan mencerminkan data masa lalu, bukan masa depan. Kondisi bisnis yang dinamis dan tidak terprediksi dapat menyebabkan perubahan signifikan pada kinerja perusahaan di masa mendatang. Berbasis akuntansi, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau juga bisa disebut dengan GAAP, yang memiliki asumsi dan estimasi tertentu. Perbedaan dalam penerapan GAAP dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya dapat dibandingkan. Fokus pada kuantitatif, laporan keuangan lebih menekankan pada data kuantitatif atau angka. Sementara faktor kualitatif seperti kualitas manajemen, inovasi produk, dan reputasi perusahaan seringkali sulit diukur secara objektif. Tidak mencerminkan nilai intrinsik, laporan keuangan tidak selalu mencerminkan nilai intrinsik suatu perusahaan, terutama untuk aset tidak berwujud seperti merek, teknologi, dan sumber daya manusia. Tentang terhadap manipulasi, manajemen perusahaan memiliki insentif untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Misalnya, dengan menggunakan praktik akuntansi yang agresif dan tidak mencerminkan semua aspek pemerintahan. Laporan keuangan hanya menyajikan sebagian kecil informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, persaingan, dan perubahan regulasi juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, namun tidak secara langsung tercermin dalam laporan keuangan. Audio Jungle.